Kebakaran hebat menghanguskan satu unit gedung 2 lantai di Jalan Pangeran Hidayatullah, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis pagi. Tidak hanya itu, 3 bangunan yang terletak di belakang gedung juga ikut ludes terbakar. Material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran dibantu sejumlah warga berupaya memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Dugaan sementara kebakaran dikarenakan oleh korsleting listrik, namun polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu 1 unit gedung yang kapasitasnya ukuran beton, dan informasi yang belum jelas, tapi tadi sudah kami tangkap dari beberapa orang relawan, ada sekitar 3 unit bangunan kayu yang ada di belakang gedung rumah depan ini. Berarti total ada sekitar 4 bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Kita ke informasi yang pertama. PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional kelima mulai hari ini. Rakernas yang berlangsung hingga tanggal 26 Mei diadakan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Rakernas PDIP kali ini mengusung tema Satyam Eva Jayate atau kebenaran pasti menang. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan Rakernas diadakan pada momentum semangat reformasi dalam melawan sisi gelap kekuasaan. Sejumlah isu strategis dibahas dalam Rakernas PDIP, diantaranya evaluasi pelaksanaan pemilu dan pilpres, evaluasi internal, strategi pemenangan partai hadapi pilkada, hingga persiapan jelang Kongres Partai yang digelar 2025 mendatang. Rakernas dibuka dengan pidato dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan dihadiri oleh 3 pilar, yakni pengurus struktural, anggota legislator, dan para kepala daerah. Pokok dari Rakernas itu adalah mengevaluasi atas pelaksanaan kinerja dan program-program kepartian yang sudah ditetapkan sejak Kongres 2019. Salah satunya adalah tentang capaian PDI Perjuangan untuk bisa memenangkan pemilu 2024. Karena target di dalam Kongres ke-5 di Bali itu PDI Perjuangan ditargetkan untuk bisa menang pemilu. Sejumlah tokoh hingga menteri hadir dalam pembukaan Rakernas PDIP yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Mereka diantaranya adalah mantan calon Presiden Ganjar Pranowo dan mantan calon Wakil Presiden Mahfud MD. Rakernas kelima PDIP ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan juga partai politik yang tergabung dalam koalisi Ganjar Mahfud. Ada Pak Andika Perkasa. Seragam partai berlambang moncong putih. Ternyata Andika duduk di samping mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto. Dalam Rakernas kelima PDIP ini dihadiri hampir 5.000 peserta. Tadinya kan Panglima TNI, lalu Pak dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut pemilu 2024 berlangsung dengan penuh kecurangan dan terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu Megawati juga menyoroti kasus yang menyeret Aiman Wicaksono. Nah, perjuangan ini tidaklah mudah, sebab apa yang terjadi
benar-benar sebagai menurut saya badai anomali. Anomali itu tidak bisa diprediksi, bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, dang gitu. Nah, akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis dan masif yang disebut TSM. Lah, kan pada diem tau, kok kayak nggak berani. Bener ada apa tidak? Bener ada apa tidak? Ayo, TSM ini ada apa tidak? Ya memang ada, saya tahu kok. Kan semuanya pada mengatakan sepertinya tidak. Oh tidak, seperti KPU-nya bilang, oh itu kan jujur adil, luber, langsung umum, bebas, rahasia. Loh, padahal tuh KPU lu yang ngomong. Makanya udah pakai omongan weh. Itu tadi ada ini sopo namanya tuh, bentar dulu, Pak Aiman tadi datang dia. Loh, orang ngomong kok malah terus dipanggil toh. Lah saya ya bilang loh. Lah, makanya ngapain takut? Lah saya bilang kok ini sama Pak Lauli, Menko Kumham, kebetulan dari PDI Perjuangan. Saya bilang, awas lo ya, kamu Kumham loh. Kalau nggak belain rakyatmu, aku copot ya. Tadi di mana ya? Di koran. Sekarang jadinya hukum tuh jadi apa ya? Nah itu yang siapa yang menjawab? Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu loh paling buruk dalam sejarah demokrasi. Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Namun hal yang begitu menyedihkan saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap. Dan untuk mengetahui jalannya Rakernas PDI Perjuangan, kami terhubung dengan rekan Jane Cahyani yang kini berada di Beach City Threshold Stadium Ancol, Jakarta. Jane, silakan dengan laporan Anda. Baik Juno dan juga pemirsa, saat ini Rakernas PDI Perjuangan yang kelima masih berlangsung, namun baru saja pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah selesai begitu. Dan pada pidatonya tadi Megawati Soekarno Putri menyinggung banyak hal ya, salah satunya banyaknya kecurangan yang terjadi di pemilu tahun 2024 lalu. Namun Juno dan juga pemirsa, seperti diketahui Rakernas PDIP yang kelima kali ini membahas 3 persoalan pokok, yakni diantaranya sikap politik partai, kemudian perumusan program hingga pemenangan Pilkada 2024. Mengingat pada Rakernas kali ini memang PDIP mengundang seluruh kadernya dari seluruh Indonesia, yang mana nantinya pada Rakernas ini akan ditentukan bagaimana arah partai, kemudian bagaimana nanti strategi pemenangan dari masing-masing calon kepala daerah baik kabupaten maupun provinsi. Dan hari ini ada 4.800 lebih kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang hadir pada Rakernas kelima di Beach City Ancol, Jakarta. Dan tadi dimulai pukul 2 siang dan rencananya pada sore ini sekitar pukul 5 atau pukul 6 ini sudah selesai. Dan saat ini yang sedang ada di venue Rakernas ini, setelah tadi pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, saat ini akan ada penyerahan secara resmi obor perjuangan, api perjuangan, kemudian adanya tari-tarian. Dan saat ini yang sedang ada di panggung adalah tari-tarian yang ditampilkan begitu ya di panggung Rakernas PDI Perjuangan. Kemudian kalau tadi kita mengulik siapa saja yang hadir ya, tadi ada banyak sekali tokoh politik atau tokoh partai yang hadir, dari mulai Ganjar Mahfud, paslon
pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sempat diusung oleh PDI Perjuangan, kemudian hingga ada beberapa dari perwakilan dari partai politik koalisi yang maju bersama PDI Perjuangan pada pemilu lalu, yakni dari Partai Perindo ada Ketua Umum Haritanu Sudibyo, kemudian ada dari P3 ada Sandiaga Uno juga, tadi kemudian ada dari Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang juga hadir. Namun tidak banyak statement yang mereka berikan, hanya saja tadi sempat juga ada kehadiran dari Basuki Cahayapurnama yang biasa dipanggil dengan Ahok. Ini ia menyebutkan bahwa ia masih menunggu dari partai ini akan bagaimana, karena nantinya dikabarkan Ahok ini akan dicalonkan, apakah akan dicalonkan sebagai kepala daerah DKI Jakarta atau Sumatera Utara begitu. Dan rapat ini akan dimulai secara resmi pada esok hari, pada hari Sabtu, dan hari ini agendanya memang hanya pembukaan saja. Jadi prosesi-prosesi pembukaan dan juga pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan kami nantinya akan mengetahui bagaimana arah politik selanjutnya dari PDI Perjuangan sendiri untuk 5 tahun ke depan kepemimpinan pada tahun 2024 hingga 2029, dan ini akan dimulai pada esok hari dan juga hari Minggu. Demikian dari kami kembalikan ke Anda, Juno. Baik, terima kasih Jen atas laporan Anda langsung dari Rakernas PDI Perjuangan di kawasan Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Libur perayaan Hari Waisak, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan ibu kota lebih lengang dan jauh dari kepadatan kendaraan. Kondisi arus lalu lintas yang lancar dan cukup lengang sejak pagi tadi di sejumlah ruas jalan ibu kota. Di ruas jalan di sekitar kawasan Sudirman nampak lancar dan tidak seramai hari biasa. Tidak ada kepadatan atau perlambatan kendaraan di sepanjang ruas jalan Sudirman. Berbeda dengan ibu kota, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mulai dipadati kendaraan. Seperti yang terpantau pada Jumat pagi, arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak terpantau ramai lancar. Ya, banyaknya pusat rekreasi yang berlokasi di kawasan Puncak membuat volume kendaraan di Simpang Gadok meningkat di hari libur. Kendaraan yang berplat B yang melaju dari Jakarta menuju Bogor mendominasi ruas jalan di kawasan tersebut. Dan untuk mengantisipasi terjadi kemacetan, rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, kontraflow, dan satu arah diberlakukan secara situasional. Masyarakat dihimbau untuk mempersiapkan saldo e-tol yang cukup dan kondisi kendaraan yang baik dan memastikan kondisi kesehatan yang baik saat berpergian. Ya, libur panjang akhir pekan sejumlah destinasi wisata ramai dikunjungi wisatawan. Salah satunya terapi air dengan berendam di Sendang Kramat, Grobogan, Jawa Tengah, dan air terjun biru di Curug Koleangkak. Pada libur panjang akhir pekan kali ini, ribuan pengunjung terlihat memadati pemandian Sendang Kramat, Grobogan, Jawa Tengah. Sensasi terapi air untuk kesehatan dengan berendam di air mengalir dari sumber air peninggalan Kerajaan Demak Bintoro menjadi daya tarik pengunjung. Terutama bagi pengunjung yang mengalami pegal-pegal dapat terapi tubuh dengan berendam di bawah grojogan. Air yang berasal dari sumber air Sendang Keyongan mengandung zat kapur dan belerang sehingga baik untuk kesehatan kulit. Tiket masuk ke objek wisata air keramat ini seharga Rp15.000 per orang dan bisa mandi sepuasnya. Terapi kesehatan. Sudah berapa jam tadi? Ya, sejaman lah. Jaman. Pegel itu hilang. Sementara itu, bagi pecinta wisata alam dan air terjun, Curug Koleangkak di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat bisa menjadi pilihan Anda untuk mengisi libur panjang akhir pekan bersama keluarga. Air terjun berwarna biru menjadi daya tarik bagi pengunjung. Lokasi curug dengan parkiran pun cukup dekat sehingga tidak perlu menguras tenaga untuk melihat keindahan air terjun setinggi 27 meter ini. Diketahui air curug akan terlihat sangat biru ketika musim kemarau dan pagi hari.
Ini biru. Iya, ini biru banget, Masya Allah. Pemandangannya gimana? View-nya juga bagus-bagus gitu. Foto-foto tadi ya? Iya. Ini Curug Koleangkak ini memang dari dulu mula airnya biru. Tapi kalau di waktu musim hujan ada banjir, air emang keruh. Tapi kalau di musim kemarau seperti ini, Untuk masuk ke wisata Curug Koleangkak ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek Rp10.000 per orangnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit warga Jakarta. Di momen libur panjang Hari Waisak dan ribuan pengunjung memadati kawasan wisata Ancol. Puluhan ribu warga Jakarta memadati kawasan objek wisata Pantai Ancol. Hingga Kamis sore terhitung ada 43 ribu pengunjung yang datang untuk memanfaatkan momen liburan bersama kerabat dan keluarga. Selain tempat yang nyaman, akses mudah, serta harga tiket terjangkau menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan. Mayoritas pengunjung selain bisa berenang, anak-anak bisa menghabiskan waktu dengan duduk santai bermain pasir di pinggir pantai hingga berenang. Tak hanya itu, ada juga sejumlah wahana air yang bisa dicoba. Libur panjang Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan juga dipadati pengunjung. Keramaian pengunjung terlihat sejak area parkir kendaraan. Sejak pagi ratusan warga Jabodetabek sudah menyerbu Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan untuk menghabiskan libur cuti bersama Hari Raya Waisak. Harga tiket yang terjangkau serta suasana yang asri membuat Taman Marga Satwa Ragunan selalu menjadi favorit. Berbagai satwa menarik minat edukasi pengunjung, terutama mereka yang membawa serta anak-anak. Senang, kebetulan anak-anak saya suka binatang, jadi di sini kan cukup lengkap ya binatangnya. Untungnya alhamdulillahnya nggak terlalu ramai pada saat long weekend ya. Jadi nyaman-nyaman aja sih Mas. Hingga pukul 9 pagi tercatat sudah 700 pengunjung datang ke Taman Marga Satwa Ragunan. Sementara Taman Marga Satwa Ragunan buka hingga pukul 4 sore. Dari Jakarta, Hendri Aprilia, Indra Purnama, dan Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui suasana terkini dari kawasan Ragunan dan juga Ancol, kami terhubung dengan rekan Camar Henda di Ragunan dan juga Ayah Nufus di Ancol. Kita ke Ancol terlebih dahulu, ada Ayah Nufus. Ayah, bagaimana Ancol sore ini? Silakan. Halo, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Ancol masih menjadi tujuan favorit masyarakat Jabodetabek maupun sekitarnya untuk berwisata, khususnya di momen libur panjang seperti hari ini. Dan bisa dilihat di belakang dan juga sekitar saya, ini sudah ramai sekali keluarga maupun pengunjung yang datang bersama dengan orang-orang terdekatnya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Ancol tepatnya di Pantai Lagun ini sendiri sudah diramaikan sejak pagi tadi. Baik ada yang berjogging, kemudian juga piknik, bahkan ada juga yang datang untuk bermain layang-layang. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat situasi di belakang saya, Juno dan juga pemirsa. Bisa dilihat ini banyak sekali orang ibu bapak yang menjaga anak-anaknya begitu ya, yang menikmati air laut yang ada di Pantai Lagun ini. Banyak anak-anak yang berenang, kemudian juga hanya sekedar untuk bermain pasir saja. Selain itu juga banyak pengunjung yang menikmati wahana yang disediakan Pantai Lagun Ancol ini. Salah satunya adalah menaiki perahu. Begitu ya, banyak perahu memang yang disediakan di Pantai Lagun ini. Selain itu juga ada water sport yang juga disediakan seperti banana boat, kemudian juga donut boat dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling menariknya adalah bagi pengunjung yang memang hanya membawa keluarga, kemudian juga datang untuk sekedar bersantai dan menikmati matahari terbenam, ini sengaja membawa bekalnya sendiri seperti makanan, buah-buahan, dan juga minuman-minuman yang beraneka ragam. Dan juga ada beberapa di antara pengunjung ini yang sengaja membawa tikarnya sendiri dari rumah. Jadi memang Pantai Lagun ini masih menjadi tempat wisata yang dikunjungi oleh masyarakat Jabodetabek dan juga sekitarnya. Selain banyak sekali pilihan yang bisa dinikmati di kawasan Ancol, tepatnya di Pantai Lagun ini,
para pengunjung ini mengaku tiketnya sendiri ini memang sangat terjangkau begitu ya. Untuk hari ini saja tiketnya per orang begitu hanya dikenakan harga Rp30.000 saja per kepalanya. Dan untuk harga mobil pun ini tidak begitu mahal sehingga memang banyak di antara pengunjung yang datang ini memilih kawasan Ancol yang menjadi tempat wisata khususnya di akhir bulan. Sementara demikian Juno. Baik, Ayah, terima kasih. Selanjutnya kita ke Ragunan, ada Camar Henda di Ragunan. Camar, silakan. Ya, baik. Selamat sore Juno dan juga pemirsa. Berbeda dengan situasi dan kondisi di Ancol yang tadi disampaikan oleh rekan Ayah Nufus. Saat ini di Ragunan sudah terpantau sepi dikarenakan jam operasionalnya sendiri sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan tempat di belakang saya ini tadi sempat ramai yang mana menjadi salah satu spot favorit yakni Satwa Gajah. Dan Juno bisa Anda lihat di belakang saya gajah-gajahnya sudah dimasukkan ke dalam kandang. Namun dapat kami sampaikan dari pagi, siang sampai dengan sore hari tadi di last minute pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, ini masyarakat ataupun juga para pengunjung masih ramai untuk mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan. Dan kami juga tadi memantau sepanjang hari memang didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anak mereka. Alasan mengapa mereka membawa anak-anaknya ke Taman Marga Satwa Ragunan karena selain murah, ini tiketnya hanya Rp3.000 sampai dengan Rp4.000 saja untuk anak-anak dan juga dewasa. Dan dinilai ekonomis begitu kalau kita melihat dari situasi dan kondisi di Taman Marga Satwa Ragunan ini rindang kemudian juga sejuk sehingga masyarakat utamanya di wilayah Jabodetabek ini memilih Taman Marga Satwa Ragunan sebagai salah satu tempat untuk berwisata di libur akhir pekan ataupun juga dalam rangka cuti bersama Hari Raya Waisak. Sejauh ini memang adanya peningkatan 2 kali lipat apabila dibandingkan dengan hari-hari biasa. Dari hari kemarin, kemudian juga hari ini rata-rata 31.000 pengunjung ini datang memadati kawasan di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan Anda bisa menikmati suasana yang sejuk dan bisa melihat lebih dari 2.000 satwa yang dipamerkan di Taman Marga Satwa Ragunan, kemudian juga lebih dari 20.000 pepohonan, sehingga ini bisa dijadikan sebagai wisata edukasi. Dan untuk spot-spot favorit yang tadi kami lihat tidak hanya di spot satwa gajah saja, namun juga ada rusa, kemudian juga ada jerapah, sampai dengan burung elang. Nah, tadi kami juga melihat bahwasanya saat ini untuk berkeliling di Taman Marga Satwa Ragunan, Anda tidak lagi bisa menggunakan mobil pribadi, namun bisa menggunakan sepeda listrik dengan penyewaan yang sudah disediakan, atau berjalan kaki, atau bisa dengan menggunakan shuttle berkeliling yang sudah disediakan oleh pihak dari Taman Marga Satwa Ragunan. Sampai dengan saat ini dapat kami sampaikan situasi dari Taman Marga Satwa Ragunan ini sudah sepi dan para pengunjung sudah berangsur untuk pulang. Dan mungkin Anda bisa datang kembali untuk pemirsa yang ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga pada esok hari, dibuka dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, Juno, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cabar. Kalau tadi Ragunan memang sudah sepi karena operasional hingga pukul 16 ya. Kita tahu tadi Anda sebutkan. Dan juga Ayah, terima kasih masih ramai di Ancol. Selamat bertugas kembali. Tetap jaga kesehatan. Kembali bersama kami, pemirsa. Keluarga Peggy Setiawan angkat bicara terkait penangkapan Peggy yang dinilai janggal. Orang tua Peggy menyebut jika Peggy berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Misteri kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat memasuki babak baru. Seorang pria asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang merupakan saksi kunci menceritakan kronologi peristiwa sadis yang dialami Vina dan Eki. AEF mengaku dirinya bekerja di sebuah bengkel dan tempat pencucian mobil, persis di lokasi kejadian saat Vina dan Eki mengalami penyerangan oleh sekelompok remaja yang kerap nongkrong di tempat ia bekerja. Kamu tahu pelaku-pelakunya? Ya saya tahu Pak, biasa nongkrong di mana? Itu Pak di depan. Saya begitu. Saya cerita sama bapak almarhum. Kebetulan biasa nongkrong di depan katanya gitu. Udah begitu dia langsung kasih nomor HP saya. Langsung dia bilang nanti kabarin saya ya kalau anak-anaknya pada nongkrong. Iya Pak.
Di tempat lain, keluarga Peggy Setiawan angkat bicara terkait penangkapan Peggy terkait pembunuhan Vina. Keluarga mempertanyakan penangkapan Peggy yang dirasakan janggal. Bahkan orang tua mengaku Peggy berada di Bandung saat terjadi pembunuhan Vina. Tadi waktu saya di Polda, saya mau pulang juga saya gitu. Ya, saya mau pulang juga. Nang, sabar. Ini ujian kamu. Kamu ya melakukan enggak? Enggak, Ma, demi Allah, demi Rasulullah. Peggy biarinlah, Ma, jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati juga Peggy mati syahid. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu, biar kamu suruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak. Walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Meski Peggy telah berstatus tersangka, tetapi Polda Jawa Barat belum menentukan pasal yang menjerat Peggy. Penangkapan Peggy Setiawan alias Perong membuat geger warga desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon yang berdatangan ke rumah keluarga Peggy. Kasus pembunuhan Vina Eki terus menyita perhatian publik pasca difilmkan. Kini publik pun menunggu kelanjutan kasus ini karena dua pelaku masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Peggy Setiawan alias Perong diketahui tercatat sebagai warga desa Kepongpongan, anak pertama dari pasangan Rudi dan Kartini ini. Dikenal jarang bergaul dengan pemuda setempat dan lebih sering terlihat bergaul dengan pemuda di kawasan Pelandakan Majasem dekat lokasi kejadian. Bahkan banyak warga sekitar rumah Peggy banyak yang mengaku tidak mengenal Peggy karena jarang di rumah. Tercatat di sini dengan identitas nama orang tua laki-laki bernama Pak Rudi, perempuannya Kartini. Nah, sementara Peggy tersebut tidak dikenal oleh masyarakat karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di desa Kepongpongan. Jadi di luar. Sejak kapan? Kota. Sejak kapan itu? Ya sudah lama. Ya, di kotanya itu biasanya di Pelandakan, di Majasem gitu ya. Jadi tidak bergaul dengan pemuda Kepongpongan. Pak, Majasem ini maksudnya dekat sekitar SMP 11, Pak? Atau bagaimana? Ya, kalau mainnya di sekitar SMP 11 atau di Pelandakan karena orang tuanya juga tempat tinggalnya di situ. Jadi jarang main ke bloknya dia ya? Wah, nggak pernah. Jarang sama sekali. Jarang yang kenal juga, Pak? Jarang yang kenal juga. Nah, itu. Keluarga Peggy Setiawan angkat bicara terkait penangkapan Peggy. Terkait pembunuhan Vina, keluarga mempertanyakan penangkapan Peggy yang dirasakan janggal. Dan berikut wawancara kami bersama Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, beserta kuasa hukumnya Adnan Miftahul Hayat. Terakhir kali waktu di Polda tadi? Iya, betul. Di Polda? Ya. Apa yang disampaikan Peggy ketika itu, Ibu? Hari Rabu. Hari Rabu kemarin, Bu, ya? 22. Oke, ini yang disampaikan Peggy ketika ketemu di Polda, ada nggak, Bu, pesan-pesan yang disampaikan oleh Peggy? Ya, Peggy cuma pesan begitu. Peggy apa isi pesannya, Ibu? Bilangin ke Bapak, Peggy hanya minta maaf. Barangkali Peggy sudah nanti tidak ada umur, Peggy minta maaf ke Mama sama ke Bapak, gitu aja. Maksudnya apa, Ibu, tidak ada umur? Ya, barangkali Peggy kan tidak melakukan kejahatan ini, Ma. Tapi kenapa Peggy terfitnah begini? Barangkali nanti Peggy ada apa-apa, ya Peggy minta maaf aja gitu. Baik, Bu Kartini, saat ini usia Peggy berapa tahun ya, Bu? 27. Baik, jadi pada tahun 2016 ini apa kegiatan sehari-hari Peggy saat itu? Dia sedang ada di Bandung, sedang kerja sama bapaknya. Sama bapaknya. Jadi pada saat peristiwa yang disebut kecelakaan dan juga dugaan pembunuhan Vina dan Eki, Peggy ada di mana, Bu Kartini? Ada di Bandung, lagi kerja sama bapaknya. Ada di Bandung bersama bapaknya. Kalau dari Ibu dan kuasa hukum Bapak Adnan, ada nggak bukti konkret, fakta menyatakan bahwa ketika itu di lokasi yang dimaksud dengan tanggal yang dimaksud, Peggy berada di Bandung? Ada nggak buktinya? Kami sudah mengantongi beberapa saksi yang akan kami dalami, dan beberapa orang yang kami kantongi itu namanya sudah mereka sudah menyampaikan bahwa ke kami bahwa akan siap untuk menjadi saksi, baik itu di kepolisian ataupun jika memang sampai lanjut ke tahap persidangan seperti itu. Baik, Pak Adnan, saat peristiwa terjadi Peggy berada di Bandung, tapi kemudian mengapa polisi datang ke rumah Peggy untuk menggeledah rumah dan juga sampai menyita kendaraan saat itu?
Justru kami pun tidak tahu mengenai hal itu. Mungkin apakah karena kesamaan dari ataupun kemiripan dari namanya atau seperti apa, kami tidak tahu. Atau mungkin karena namanya sama ataupun karena lokasi kejadian itu dekat dengan rumahnya, seperti itu. Ya, Pak Adnan, dan sekarang muncul kesaksian orang lain lagi yang dikatakan saksi kunci yang mengatakan bahwa Peggy yang dimaksud adalah Peggy anak Ibu Kartini. Nah, ini seperti apa nih klarifikasinya? Kalau tidak salah, kami sudah melihat bahwa orang yang bersaksi tersebut menyampaikan bahwa kendaraan yang diambil oleh pihak kepolisian itu yang akan dijadikan barang bukti berupa motor Suzuki Smash. Itu saksi tersebut melihat bahwa kendaraan dipakai oleh Peggy adalah Suzuki Smash. Namun kami melihat dari salinan putusan itu tidak ada motor ataupun kendaraan merek Suzuki Smash tersebut. Jadi kami kira apakah itu saksi kredibilitasnya? Ya mungkin patut dipertanyakan lah saksi tersebut. Dan kami harap saksi tersebut jika menyampaikan bahwa saksi tersebut melihat secara langsung ataupun melihat, mendengar ataupun mengalami, ya maka dari itu kami minta saksi tersebut untuk siap hadir baik itu di kepolisian ataupun sampai jika misalkan tahap persidangan seperti itu. Baik. Bu Kartini, apakah Ibu Kartini atau Peggy mengenali saksi yang baru muncul ini yang mengaku mengetahui peristiwa yang terjadi saat itu? Saya tidak mengenali. Kalau dengan Vina dan Eki, apakah Peggy kenal, Bu? Saya tidak. Tidak mengenali, Bu ya? Vina dan Eki almarhum tidak mengenali, Bu ya? Oke, dan saat penangkapan kemarin itu, apakah Ibu bersama Peggy ketika itu? Ya. Oke. Penangkapan kemarin? Iya, Peggy saat dijemput oleh polisi kemarin, apakah Ibu berada di dekat Peggy bersama dengan Peggy saat itu, Bu? Oh, waktu penangkapan tidak ada. Saya lagi di Cirebon, Peggy lagi di Bandung. Ya baik, pemirsa, misteri kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat memasuki babak baru. Keluarga Peggy mempertanyakan penangkapan Peggy yang dirasakan janggal, bahkan orang tua mengaku Peggy berada di Bandung saat terjadi pembunuhan Vina. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Bapak Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat sore Pak Benny. Selamat sore. Ya, Pak Benny, kalau sebelum kita bicara mengenai fakta-fakta terbaru terkait Peggy tadi yang baru ditangkap, Anda sebagai Ketua Harian Kompolnas, bagaimana melihat kasus Vina ini dan segala dinamikanya hingga hari ini, Pak Ben? Yang pertama, tentunya kita perlu membatasi yang apa namanya dalam konteks penanganan ya, yaitu sebelum ditangani oleh pihak Polda Jabar periode saat ini dengan penanganan yang di awal ketika kejadian. Kalau yang lalu sudah disidang, sudah divonis, sudah inkrah. Kemudian ada keberatan-keberatan, menurut informasi penasihat hukum sudah menggugat pra peradilan, tetapi ditolak karena materi perkara pokok sudah disidangkan. Nah itu mungkin terlambat mengajukannya ya. Nah sehingga keberatan-keberatan tadi tidak sempat diuji di pra-peradilan. Nah untuk yang sekarang, saran kami semua keberatan ini, kalau ada saksi baru, kalau ada alibi dan sebagainya, kalau saran kami ditempuh melalui mekanisme pra-peradilan. Sehingga nanti bisa diuji. Pertama soal identitas. Apakah Peggy yang dimaksud ini? Kemudian yang kedua, alat buktinya apa? Minimal 2 alat bukti. Itu dari pihak penyidik harus nanti menyampaikan di depan persidangan. Ini loh buktinya. Nah satu hal yang menurut saya menarik, saya baca di media, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merilis bahwa ada satu saksi yang sudah mengajukan permohonan untuk perlindungan ke LPSK. Ini menjadi penting. Siapa orangnya kami belum dengar, nanti tentunya akan disampaikan. Kemudian konteks saksinya ini saksi peristiwa atau saksi apa, ini menjadi penting. Jadi ini memang ada dinamika yang cukup tinggi perkembangan kasus ini karena
publik memberi atensi dan publik berusaha untuk berpartisipasi. Baik. Dengan men-share jejak digital foto jadul itu menurut kami penting untuk kepentingan penyidikan gitu. Oke, baik Pak Ben. Kalau kita ke informasi yang paling terbaru, bagaimana Peggy ini ditangkap dan disebutkan bahwa menghilang selama 8 tahun. Dari sudut pandang Anda, kita melihat profil seorang Peggy, buruh seperti itu, orang biasa. Pertanyaannya mungkin dari banyak pihak termasuk netizen, bagaimana seorang Peggy yang seorang buruh bisa mengelabui polisi selama 8 tahun dan dengan kategori menghilang seperti apakah ini mungkin Pak Ben? Karena banyak juga yang mengkritisi bahwa atau meragukan Peggy yang ditangkap ini adalah bukan salah satu tersangka. Kalau dari pandangan Anda, bagaimana Anda menganalisa profil seorang Peggy ini? Apakah memang wajar kalau banyak yang ragu seperti itu? Ya, kelemahan dalam penyidikan di tahap awal adalah tidak dibuatnya sketsa wajah. Baik. Ketika saksi-saksi mata itu menjelaskan, kemudian nanti pihak penyidik menanyakan hidungnya gimana, bentuk wajahnya gimana, kemudian kupingnya gimana dan sebagainya, kemudian dibikin sketsa wajah, itu minimal sudah ada pegangan. Kasus Bom Bali 1, ketika Amrozi belum ketangkap, diawali dengan sketsa wajah. Dan ketika ketangkep mirip memang. Nah itu kelemahan. Karena kelemahan itulah kemudian yang adanya ciri-ciri tinggi, kemudian bentuk tubuh dan sebagainya, usia, semua itu kira-kira. Kan nggak lihat KTP-nya. Kelahiran tahun berapa juga nggak lihat. Jadi cuma kira-kira umur sekian. Kemudian tinggi sekian, itu semua kan kira-kira. Jadi dengan kondisi data DPO yang seperti ini, itulah yang memunculkan berbagai macam tanggapan, pendapat, kemudian sanggahan. Oke. Nah oleh sebab itu saya yakin dari pihak tim penyidik saat ini, seperti contoh ketika menggeledah, kemudian menyita dari ijazah, dari ini, foto lama segala macam, itu dalam rangka memastikan bahwa identitasnya seperti ini, begitu. Oke, baik Pak Ben, bahwa tadi harusnya di 2016 dibuat sketsa wajah. Kalau dari pandangan Anda, berarti ketika kita bicara penanganan di tahun 2016, banyak sekali yang menurut Anda apakah tergesa-gesa, banyak prosedur yang salah atau seperti apa kalau Anda lihat dan akhirnya kasusnya 8 tahun kemudian juga menguap dan tidak ada kejelasan seperti itu? Ya memang ini kelemahannya banyak. Tadi masalah sketsa wajah. Kedua yang penting sesungguhnya adalah CCTV. CCTV yang dekat dengan TKP, kemudian sepanjang jalan yang dilalui oleh kelompok ini. Iya. Entah itu ada di kantor, di rumah, ini juga yang jadi pertanyaan. Nanti akan mengungkap plat nomor motor. Oke, kalau misalnya di lokasi tidak ada CCTV, tapi ada titik-titik daerah lain yang dilewati, pastinya ada ya Pak ya, harusnya. Betul. Oke. Banyak kasus terungkap seperti itu. CCTV nggak ada. Tapi begitu rute perjalanan ini dilalui, semua dicek, ada. Ternyata terekam plat nomornya sekian. Untuk mencari identitas pemilik pengemudinya dengan mudah. Kemudian di situ apakah pakai helm atau tidak. Kalau pakai helm agak sulit diidentifikasi. Tetapi kalau tidak pakai helm, akan terlihat wajahnya. Nah ini hal-hal yang menurut saya prinsip ya, penting sekali. Baik. Belum lagi masalah temuan sperma. Kalau diperiksa DNA-nya akan ketahuan itu DNA siapa. Dan itu tidak bisa dibantah. Baik, Pak, dengan banyaknya tadi missing link, celah dari kasus Bina semenjak 2016 yang tidak diungkap ya, tidak diusut dengan tuntas. Apakah menurut Anda membuat puzzle yang begitu rumit ini, yang terpecah belah ini bisa kita susun kembali di 2024? Susah atau tidak Pak sebenarnya kalau polisi mengerjakannya? Karena publik melihatnya kan kalau lebih awal harusnya kasus ini sangat bisa diungkap dengan jelas. Tapi karena sudah 8 tahun, apakah ini membuat kesulitan dengan tadi CCTV, tidak ada sketsa, BAP yang berubah? Bagaimana Anda melihatnya? Betul, jadi dalam hal ini saya melihatnya, akhirnya dalam beberapa hal itu ada
lubang-lubang ya, yang menurut kami yang kemudian menimbulkan keraguan, menimbulkan perdebatan dan sebagainya. Contohnya tadi saya sampaikan, ketika CCTV jalan semua akan pasti identitas ini dan sebagainya. Nah, dalam kondisi 8 tahun, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana estafet penanganan di era Kasat Reskrimnya, Kapolresnya ini jalan. Ketika Kapolresnya, Kapolsek ini nggak jalan, tidak ada progres sama sekali. Nah, ini nanti tentunya menjadi evaluasi di internal. Adakah kasus ini didiamkan dengan pertimbangan toh sudah terungkap, toh pelakunya sebagian sudah diproses, tinggal 3 dan sebagainya. Mungkin karena ada kesibukan kasus baru dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa kita pertanyakan untuk bahan evaluasi, kenapa sampai 8 tahun begitu. Oke. Terakhir mungkin Pak Benny, kita lihat sosok Peggy tadi yang profil yang sudah kita lihat bersama di awal. Lalu ada Saka Tala ya yang juga disebutkan bahwa dia tidak bersalah, ditangkap paksa, di BAP secara paksa. Anda melihat bahwa apa yang harus dilakukan pihak berwajib agar publik bisa mempercayai lagi ya kinerja polisi karena sudah 8 tahun dan agar puzzle-puzzle ini bisa kembali disusun. Karena kan kita sekarang melihat bagaimana dinamikanya luar biasa. Kita ragu di semua sisi. Ketika kita dengar misalnya mantan pelaku atau mantan narapidana tadi bersaksi, lalu yang baru ditangkap keluarganya juga bersaksi seperti ini. Keluarga Vina juga punya argumen sendiri. Bagaimana harusnya polisi memainkan perannya agar publik juga mengetahui jelas bahwa kasus ini tidak direkayasa, tidak memberatkan atau membuat orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Silakan Pak Ben. Ya, yang pertama perlu transparansi. Baik. Dalam penyidikan kasus ini, salah satu bentuk transparansi adalah mengundang dari pihak pengawas internal maupun eksternal. Kami beberapa kasus itu langsung diundang pada saat gelar perkara. Ketika penyidikan kasus ini sudah cukup, dinilai cukup, kami diundang untuk menyaksikan gelar, menyaksikan bagaimana proses pembuktian dan sebagainya. Disitulah terjadi kita berdiskusi untuk seperti menguji lah agar ini sudah optimal. Itu satu. Kedua, ketika rekonstruksi dihadirkan. Sehingga kita hadir. Kasus Subang itu lengkap, kami hadir, penuh. 3 kali kami gelar, kemudian rekonstruksi kami juga hadir. Nah, yang berikutnya adalah pihak-pihak yang merasa keberatan, tidak sependapat, ini mohon menggunakan mekanisme hukum yang ada supaya diuji lewat peradilan. Dengan pengujian lewat proses hukum ini kan satu transparan karena pembuktiannya secara terbuka sidangnya. Kemudian berikutnya adalah apa alat bukti yang ada harus disampaikan. Sehingga nanti hakim memutus apakah gugatan diterima atau ditolak. Kalau hakim nanti menolak karena prosedur penangkapan, kemudian alat buktinya dan sebagainya sudah sesuai dengan KUHP, ya sudah. Sebaliknya kalau hakim nanti memutus gugatan peradilan diterima karena memang betul alat buktinya tidak kuat ataupun ini tidak sesuai dan sebagainya, nanti prosesnya lain lagi gitu loh. Jadi kami mengajak, mendorong itu supaya kita tidak terombang-ambing dengan opini yang sekarang berkembang. Oke, Pak Benny. Pak Benny, singkat saja Pak, 1-2 kalimat. Kalau kita lihat polisi dengan kinerjanya 8 tahun untuk kasus ini, kenapa sulit sekali ya Pak? Ada pembiaran, ada apa karena kasusnya? Karena gini Pak, publik sekarang melihat masyarakat biasa, no viral, no justice. Benarkah ini Pak? Memang kami kebetulan turun ke lapangan mensupervisi kasus yang mandek. Kasus pembunuhan ASN di Semarang itu ramai sekali, stuck sampai sekarang. Kasus pembunuhan pelajar di Bogor sama. Kami turun, kami gelar kendalanya apa ini dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu saran kami agar didata seluruh hutang-hutang kasus yang mandek ini
untuk dibuka kembali, untuk dituntaskan. Nah, kemudian dievaluasi 8 tahun ini dalam estafet penanganan, ada nggak era tertentu, pejabat tertentu yang membiarkan. Sama sekali tidak diproses, sama sekali tidak ada progres. Nah, itu harusnya nanti kena sanksi tersendiri lah. Iya, karena kalau tidak ada film Vina ini mungkin ya terlupakan seperti itu. Jadi kadang memang harus ada triggernya dulu, wake up call-nya dulu, biar tadi hutang-hutang kasus yang mandek bisa diselesaikan ya Pak ya. Terima kasih Pak Benny Mamoto untuk insight-nya, pendapatnya ya, Ketua Harian Kompolnas. Maaf sekali saya ganggu di libur weekend-nya. Sehat-sehat ya Pak Ben. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintah mendatang menjadi hak prerogatif Ketua Umum PDI Megawati Soekarnoputri. Megawati akan tentukan sikap politik PDIP setelah Rakernas, dan dalam Rakernas para kader hanya akan memberikan masukan. Dan untuk membahas kira-kira bagaimana sikap politik PDIP sudah bersama kami pengamat politik Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum, selamat sore Bang Nyarwi. Selamat sore, Herjuno. Iya, sehat Bang? Sehat, Oke, Bang, kita analisa dulu kalau dari tadi pidatonya Bu Mega dan juga jalannya Rakernas hari ini. Kira-kira kalau kita lihat ya, apakah arah politik PDIP ini akan ke koalisi atau oposisi? Tapi mungkin sudah jelas tadi, kalau dari sudut pandangnya gimana Bang? Iya, apa yang disampaikan di penegasan dalam pidato Bu Mega ya, bahkan itu disampaikan di awal. Itu saya kira sudah mempertegas ya bahwa PDI Perjuangan itu tidak akan bergabung ya dalam pemerintahan mendatang Prabowo Gibran. Bahkan di situ dijelaskan makna sistem presidensial itu seperti apa, konteks pemilu siapa yang jadi pemenang, siapa yang kalah, seperti itu gitu ya. Kemudian ini bedanya dengan parlementarisme atau sistem parlementer gitu ya. Jadi salah satunya di situ disampaikan, saya lihat bahwa ada penegasan ya dari Bu Mega bahwa PDI Perjuangan walaupun menang di pemilu legislatif tapi kan tidak menang dalam pemilu presiden, sehingga saya kira tadi disampaikan kecenderungan ya untuk tidak ada di pemerintahan apapun namanya, entah oposisi, entah menjalankan checks and balances gitu ya, itu makin nyata atau makin jelas gitu ya. Jadi kalau ini kan jadi gini Bung Herjuno, kita bisa lihat sebelumnya kan juga Mas Ganjar sebagai capres ya dari PDI Perjuangan kemarin bersama P3 itu kan juga menyatakan tidak akan bergabung dalam pemerintahan atau tidak masuk gitu loh. Nah kemudian ditafsirkan sebagai oposisi. Jadi ini juga memperkuat ya, yang kemarin-kemarin kan masih muncul dugaan apakah statement Ganjar Pranowo itu hanya statement personal saja sebagai kader PDIP gitu sebagai capres, ataukah ini mencerminkan apa yang juga orientasi politik PDI Perjuangan dalam hal ini adalah Bu Mega ya, sebagai ketua umum gitu. Dan ini hari ini kita sudah mendapatkan kejelasan itu ya, Bung Herjuno. Oke, baik. Jadi arah menjadi oposisi itu jelas ya, Bang Nyarwi ya, kalau kita bisa tafsirkan. Kalau kemarin kan masih agak samar karena kita lihat bagaimana apakah memang yang disebutkan Pak Ganjar adalah pendapat pribadi atau partai, tapi ternyata kalau hari ini terlebih tadi disebutkan TSM, poin TSM ini juga menurut Anda apakah memang makin memperjelas bahwa memang Ibu Mega dan PDIP tidak akan bergabung seperti itu? Ya, itu juga menunjukkan konsistensi ya dari sikap Bu Mega ya. Kalau kita simak sebelumnya ya, Bung Herjuno, itu kan Bu Mega mengajukan menjadi salah satu amicus curiae ya, sahabat pengadilan ya, untuk katakanlah memberikan suaranya ya sebagai warga negara ya, sebagai warga negara yang melihat proses politik dan juga proses gugatan pengadilan hasil pemilu PHPU di MK. Nah, di situ saya lihat ya pandangan Bu Mega itu konsisten ya dalam membaca proses maupun keseluruhan ya hasil pemilu kemarin ya. Tadi kan juga disampaikan beberapa kali kalau kita simak itu kan ada istilah TSM ya. Nah, memang betul bahwa di proses MK hal itu sulit sekali dibuktikan dan tidak terbukti ya menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi kan pandangan-pandangan politik yang muncul ya dari para tokoh khususnya tadi Bu Mega itu kan menunjukkan kecenderungan pandangan bahwa terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan TSM seperti itu. Jadi saya kira ini juga menunjukkan konsistensi ya pandangan PDI Perjuangan dan ketua umumnya yaitu Bu Mega bahwa ada problem ya dalam proses berdemokrasi di Indonesia ya, bahwa terjadi proses pemilu gitu ya yang dianggap diasumsikan jujur, adil gitu.
Tapi kemudian kan muncul pertanyaan soal fairness ya. Fairness itu dalam artian fair nggak pemilu itu dilakukan gitu. Ada nggak misalnya campur tangan kekuasaan, ada nggak pengerahan dan penggunaan aparatur misalnya seperti itu. Nah ini yang saya kira itu wajar saja ya, itu pernyataan politik ya, bukan pernyataan yang berbasis hukum. Nah pertanyaan berikutnya adalah, kita kan sebelumnya pernah mendengar ya Bung Herjuno gitu, ada misalnya geliat-geliat di parlemen atau DPR untuk mengajukan hak angket. Tapi kan kalau kita simak, hal itu kan seperti tenggelam begitu saja, masuk angin. Bahkan yang terjadi harusnya sebaliknya. Tadi juga disinggung Bu Mega ya. Misalnya revisi Undang-Undang MK, misalnya begitu ya. Nah hal-hal yang seperti ini yang saya kira kadang saya sendiri ya sebagai pengamat analis gitu, itu sebenarnya juga ada beberapa hal yang agak janggal sebenarnya. Sikap Ketua Umum PDI Perjuangan di sini cukup tegas ya tampaknya, tetapi mengapa seperti PDI Perjuangan itu seperti tidak berdaya di parlemen kan gitu, tidak cukup konsisten. Padahal gitu, terbesar ya Bang ya? Iya betul seperti itu, padahal punya kursi yang cukup besar ya. Bang, di dalam parlemen kalau sendiri. Dari tadi analisa Anda seperti itu, kita garis merahnya ada hak angket seperti itu dan sikap beliau tadi di Rakernas. Apakah ini menunjukkan bahwa sebenarnya walaupun PDIP memilih menjadi oposisi, ada batas-batas tertentu yang mungkin tidak dilakukan PDIP seperti itu, agar tadi memang kita tahu juga bagaimana Pak Jokowi, Gibran juga adalah sebenarnya I don't know whether kader atau apa deh sekarang, tapi bagaimana Anda melihat ini? Apakah masih ada chemistry yang tersisa seperti itu? Ya. Saya kira terkait dengan posisi ya Pak Jokowi, Gibran itu beberapa kali sudah dinyatakan oleh para kader di PDIP yang ada di struktur ya, dianggap sudah di luar sana kira-kira gitu ya. Nah cuma pertanyaannya kan di luar itu artinya apakah sudah keluar atau benar-benar gimana kan kita belum jelas juga kan gitu, karena secara legal kan belum ada itu ya. Nah tetapi sisi lain gitu ya Bung Herjuno, saya kira begini, sikap-sikap PDI Perjuangan ini kan saya lihat apalagi Bu Mega ya, yang dari pidatonya itu kan terlihat ya mencerminkan seorang ibu. Ya dimana seorang ibu itu anak yang diurus juga banyak sekali ya. Yang Pak Jokowi itu salah satunya dulunya kan juga dibesarkan ya bersama PDIP yang dianggap sebagai anak juga kan gitu. Saya kira pertimbangan seorang ibu itu sangat kompleks ya. Tidak hanya jangka pendek, mungkin juga jangka panjang ya, yang berpikir kepentingan berbagai hal ya. Nah, tapi ini juga saya kira juga menjadi kendala ya, kelemahan yang menjadi ruang gerak ya, arah politik PDI Perjuangan itu menjadi ada dalam satu sisi kurang menjadi samar-samar gitu ya. Misalnya tadi saya contohkan ya, soal mendorong hak angket misalnya, itu kan kemudian menjadi kabur ya, seperti itu. Nah, tapi bisa dipahami juga Bung Herjuno, dengan kondisi PDI Perjuangan yang dulu 2 kali periode adalah partai yang menjadi pendukung utama di pemerintahan, kemudian menjelang pemilu itu merasa atau dalam posisinya tidak berkuasa penuh ya, istilahnya menggunakan berbagai dukungan ya, resources yang ada di pemerintahan, walaupun menteri-menterinya masih banyak juga yang ada di sana kan gitu. Nah ini kan digambarkan juga ya, soal banteng yang banyak sekali ya kena anak panah itu ya, banteng ketaton kalau bahasa Jawanya ya. Nah tapi ini saya kira juga menunjukkan bahwa PDI Perjuangan hari ini juga dihadapkan pada berbagai posisi yang kurang menguntungkan ya. Artinya pernah menjadi partai penguasa gitu ya sebelumnya, tetapi kemudian tidak sepenuhnya juga dalam posisi yang strategis ya, karena di sana ada faktor lain yaitu Pak Jokowi sebagai presiden ya, yang juga saya kira menjadi kekuatan politik tersendiri yang sendiri bukan terpisah dari situ. Gitu ya. Baik, sayang sekali waktunya terbatas, tapi kalaupun menjadi oposisi dan memainkan peran dengan baik, tentunya ada hasil yang akan bisa dipetik, karena belajar dari posisi sebelumnya PDI kan beberapa kali ya Bang ya, perannya oposisi dan hasilnya juga setelah menjadi oposisi menang biasanya, seperti itu. Baik, Bang Nyarwi terima kasih banyak atas waktu dan insight-nya, selamat beraktivitas kembali Bang. Ya, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami terhubung dengan Brigadir Hulut dari Anti-MC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat sore Brigadir Hulut, silakan dengan laporan Anda.
Terima kasih Juno dan selamat petang pemirsa dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kami hadir untuk menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini kepada Anda pada petang kali ini. Kita mulai di jalur arteri dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol. Pada kali ini dalam kondisi ramai namun tetap lancar. Tetap berhati-hati bagi kendaraan yang keluar dari tol dalam kota menuju ke arah Jalan Sudirman Tamrin. Kalian bisa mengambil lajur paling kiri sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas bagi kendaraan yang akan lurus menuju ke arah Grogol. Kemudian menjelang gate tol atau pintu masuk tol dalam kota dari arah GBK, pada sore hari ini sedikit mengalami perlambatan kecepatan namun tidak terlalu memanjang, kurang lebih hanya sekitar 100 meter ke belakang. Kami himbau bagi Anda juga yang akan bergabung di tol dalam kota menuju ke arah Tangerang ataupun Soekarno-Hatta bisa mengambil lajur paling kanan sehingga tidak mengganggu kendaraan yang akan lurus menuju ke arah Grogol. Untuk arah sebaliknya masih di jalur arteri dari arah Grogol yang akan mengarah ke Cawang. Pada sore hari ini mengalami sedikit perlambatan kecepatan imbas pertemuan arus bagi kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Cawang dan juga antrian kendaraan yang akan bergabung di tol dalam kota. Tetap bersabar, tidak saling serobot sehingga tidak memperparah keadaan. Kemudian di tol dalam kota, baik dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol ataupun sebaliknya, hingga saat ini tidak ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan sehingga arus lalu lintas masih berjalan dengan lancar. Kendaraan pun masih bisa memacu kendaraannya hingga batas kecepatan maksimal di dalam tol ya ini 80 km per jam. Meskipun arus lalu lintas lancar juga kami imbau untuk tetap jaga konsentrasi Anda dalam berkendara dan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan hanya diperuntukkan keadaan darurat saja. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkini seputar arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 15669 atau bisa melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Silahkan Juno. Baik, terima kasih Brigadir Hulud atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Secara bertahap, jemaah asal Indonesia sudah tiba di Mekah untuk menunaikan umroh wajib. Pengelola Masjidil Haram menyediakan jasa pendorong kursi roda guna mempermudah para jemaah lansia saat melaksanakan ibadah. Bagi jemaah haji lanjut usia, disabilitas, dan berisiko tinggi yang akan melakukan umroh wajib di Masjidil Haram, dihimbau agar menggunakan jasa pendorong kursi roda untuk memperlancar prosesi tawaf dan sa'i. Pengelola Masjidil Haram memfasilitasi dan menyediakan layanan penyewaan pendorong kursi roda serta skuter. Kepada jamaah haji yang ingin melaksanakan tawaf dan sa'i menggunakan kursi roda, agar menggunakan jasa sewa kursi roda resmi yang berada di Masjidil Haram. Tandanya petugas jasa dorong kursi roda resmi, mereka menggunakan rompi. Mekanisme pembayaran dilakukan jemaah usai menyelesaikan ibadahnya. Tarif saat prapuncak haji untuk paket tawaf dan sa'i sebesar Rp250. Sedangkan pasca puncak haji sebesar paket tawaf dan sa'i Rp500 hingga Rp600. Pendorong kursi roda resmi yang ada di Masjidil Haram bisa dikenali dengan ciri-ciri mengenakan rompi petugas pendorong kursi roda dengan nomor di punggung dan di dada. Pada shift pagi, rompi berwarna abu-abu dan hijau lumut. Sedangkan shift malam berwarna coklat. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi akan mengatur jemaah pengguna kursi roda sejak dari terminal Ship Amir untuk menghindari pendorong kursi roda ilegal serta kemungkinan jemaah tersesat. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengupdate informasi terkait ibadah haji sudah ada rekan kami Suhud Nur Fadli. Ya, Suhud silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Juno, waktu Madinah Arab Saudi dapat saya laporkan dari
Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah bahwasanya hari ini mulai diberangkatkan gelombang 2 jamaah haji Indonesia dari tanah air menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Rencananya hari ini 14 kloter akan diberangkatkan dengan jumlah jamaah sekira 5.830 jamaah Juno. Nantinya jamaah haji gelombang 2 ini diimbau untuk sudah menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi atau nanti saat mendarat di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Karena setelah mendarat di Bandara Jeddah, Arab Saudi, jamaah haji Indonesia selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Maksud kami menuju kota Mekah selama 4 sampai dengan 5 jam perjalanan. Selanjutnya akan beristirahat di 170 hotel Juno yang tersebar di 5 wilayah. Dan bagi jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan umroh, disarankan tidak terburu-buru dan istirahat terlebih dahulu di hotel, mengingat lamanya perjalanan pasti akan menguras tenaga jamaah haji. Oleh karena itu jamaah haji saat nanti akan melaksanakan umroh diharapkan untuk memilih waktu saat matahari tidak terlalu terik, misalnya saat sore atau malam hari. Dan diharapkan untuk selalu pergi bersama-sama dengan rombongan atau kloternya, baik dari hotel ke masjid maupun saat kepulangan. Tentu saja petugas haji Indonesia juga akan menyediakan pendampingan bagi jamaah lansia Juno. Selain itu dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia Juno dapat saya laporkan bahwasanya hari ini tercatat ada 10 jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Madinah. Sedangkan di Mekah Al-Mukarramah tercatat ada 1 jamaah haji yang meninggal dunia atas nama Muslim Ismail dari Kota Padang, Sumatera Barat, dari kloter Padang 1 Juno. Bang Su, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat menunaikan ibadah haji. Kita ke informasi berikutnya. Wamenparekraf Angela Tanusudibyo memberikan pemaparan materi seputar pariwisata kepada finalis Miss Indonesia 2024. Dalam pemaparannya, Angela menekankan pentingnya mengenali potensi pariwisata Indonesia untuk dipromosikan. Rangkaian karantina Miss Indonesia 2024 terus berlangsung dengan sejumlah pembekalan materi dari Dewan Juri. Kali ini Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Angela Tanusudibyo, yang turut memberikan materi seputar pariwisata. Dalam sesinya, Angela mengajak ke-38 finalis untuk mengenali potensi pariwisata dari provinsinya. Pasalnya, dengan mengenal potensi pariwisata tiap provinsi, para finalis dapat menjadi agen promosi kepada wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, Angela menilai ajang Miss Indonesia memiliki kaitan yang erat untuk memajukan pariwisata. Lebih jauh, Angela berharap para finalis Miss Indonesia dapat menjadi wanita yang turut berkontribusi bagi sektor pariwisata tanah air. Saya kira pariwisata ini sangat erat hubungannya dengan Miss Indonesia karena mereka dari 38 provinsi dan bisa mewakili dari provinsi masing-masing, bisa mempromosikan Indonesia, itu satu. Kedua, karena pariwisata Indonesia itu adalah yang terdepan terkait women empowerment karena 54% dari tenaga kerja pariwisata adalah perempuan. Jadi ini juga relevan untuk Miss Indonesia dan tentunya pariwisata ini kan juga dampaknya terhadap sosial, budaya dan kemajuan ekonomi rakyat ini kan sangat besar, jadi sangat cocok juga dengan apa yang diperjuangkan di Miss Indonesia melalui Beauty with Purpose-nya mereka. Angela juga berperan sebagai Dewan Juri yang nantinya akan memilih sosok Miss Indonesia 2024. Kriteria manner, impressive, smart, and social menjadi unsur penting yang harus dimiliki wakil Indonesia dalam ajang Miss World ini. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Muhammad Faisal, iNews melaporkan.